Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yura Irwanda, NIM 180150105, MK Medan Elektromagnetik, kelas A3, mahasiswa Universitas Malikussaleh. Baik, saya akan membahas materi bab 9, hukum ampere dan medan magnetik. Materinya hukum Biot-Savart, hukum ampere, rapat arus J dan nabla XH, kerapatan fluks magnetik B, potensial vektor magnetik A, dan teorema Stokes. Yang pertama, hukum Biot-Savart. Kekuatan atau intensitas medan magnetik atau magnetic field strength diferensial parsial H berasal dari elemen arus diferensial I/L. Medan tersebut berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, tak bergantung pada medium yang mengelilinginya, dan arahnya diberikan oleh hasil kali silang I/dl dan AR. Ini rumusnya. Yang pertama, dH sama dengan I/dl kali AR per 4pi R kuadrat, dan kali A per M. Yang kedua, H sama dengan integral dalam I/dl X kali AR per 4pi R kuadrat. Baik, yang kedua, hukum ampere. Integral garis dari komponen tangensial H sepanjang lintasan. Integral dalam H kali dl sama dengan I/N. Tertutup adalah sama besarnya arus yang dikitari lintasan. Ini adalah hukum ampere. Hukum ini akan memberi kita cara menentukan H. Adapun dua syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan H. Yang pertama, H harus bersifat normal dan tangensial pada setiap titik lintasannya. Baik, selanjutnya kita akan bahas curl. Komponen curl A dalam arah AN didefinisikan sebagai curl A kali AN sama dengan limit delta S sama dengan delta S 0 integral dalam A kali dl per delta S. Ini untuk kartesian, ini untuk silindris, dan ini untuk bola. Seringkali bermanfaat adalah dua sifat dari operator curl. Yang pertama, divergensi dari suatu curl adalah 0, yakni nabla kali nabla X A sama dengan 0. Untuk setiap medan vektor. Yang kedua, curl dari suatu gradien adalah 0, yakni nabla X kali nabla integral sama dengan 0. Selanjutnya, rapat arus J dan nabla XH. Nabla XH sama dengan J. Keterangannya, hasil penting ini adalah salah satu dari persamaan Maxwell untuk medan statis. Kalau H diketahui dalam suatu daerah tertentu, maka nabla XH menghasilkan J untuk daerah itu. Selanjutnya, kerapatan fluks magnetik B, di mana mikro sama dengan mikro 0. Mikro R adalah permeabilitas medium tersebut. Satuan B adalah Tesla. Mikro 0 sama dengan 4 mikro X 10 pangkat min 7. Mikro R sama dengan suatu bilangan yang sangat dekat dengan 1, kecuali bahan ferromagnetik. Ini flux sama dengan integral S B kali ds. Tanda P dapat positif atau negatif, bergantung pada pilihan arah normal pada ds. Satuan flux tersebut adalah Weber atau Wb. Ini hal penting yang harus diingat. IT sama dengan 1 Wb per M kuadrat, dan 1H sama dengan 1 Wb per A. Baik, selanjutnya potensial vektor magnetik A. Konfigurasi arus baku ditinjau dari daerah arus-arusnya.
atau potensial vektor A. Ini arus elemen yang ini dan arus permukaan, arus volume. Langsung saja yang selanjutnya teorema Stokes. Teorema Stokes mengatakan bahwa integral komponen tangensial medan vektor F sepanjang C adalah sama dengan integral komponen normal dari curl F melalui permukaan S. Ini rumusnya integral dalam F kali DI sama dengan integral S nabla XF kali DS. Baik, jika kalian memilih F menjadi potensial vektor magnetik A, teorema Stokes memberikan seperti ini. Langsung saja ke contoh soal. Soalnya tentukan H oleh arus I yang tersebar merata pada penampang suatu silinder penghantar pejal yang berjari-jari A. Ini menerapkan hukum Ampere di gambar 913. Langsung saja penyelesaiannya, rumusnya integral H kali dl sama dengan lens. H per 2πr, H kali 2πr sama dengan I kali πr kuadrat per πa kuadrat. Setelah itu H sama dengan IR per 2πa kuadrat. Untuk titik-titik luar, H sama dengan I per 2πr API. Sekian dari saya video kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.